Ratusan warga berjaga dan membakar ban di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan sebagai bentuk penolakan hasil putusan Pengadilan Negeri Makassar atas kasus sengketa lahan. Pengadilan Negeri Makassar berencana membacakan surat putusan pengadilan yang telah dimenangkan pihak penggugat. Polisi pun disiagakan untuk mengantisipasi terjadinya keributan dari dua kelompok. Upaya mediasi pun dilakukan dengan mempertemukan kedua pihak. Kita ingin melakukan pembacaan eksekusi, tapi perlu juga kami dari PM Makassar mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi yang berdampak luas kepada masyarakat. Akibat unjuk rasa ini, arus lalu lintas yang mengarah ke Jalan Sultan Alauddin lumpuh setelah diblokade. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Dery Sunggu, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran TNI dan Polri menjebol tembok di lantai 3 Toserba Aneka Jaya di Jalan Pantura Kendal ini untuk masuk ke lokasi kebakaran. Kepulan asap dalam ruangan menyulitkan petugas untuk memadamkan api dan mengevakuasi korban yang terjebak. Kebakaran pada Senin sore ini terjadi akibat percikan api dari las yang mengenai tumpukan busa dan styrofoam. Saat kebakaran terjadi, ada 4 pekerja yang sedang menyambung besi di lantai 3. Satu pekerja berusaha menyingkirkan busa yang terbakar, namun api malah membesar hingga korban terjebak di dalam ruangan di lantai 3. Lantai berapa, Mas? Lantai 3. Terus, waktu itu berapa orang? Berapa orang? 4 orang. 4 orang, terus apinya dari mana? Ada api. Dari api. Apinya di bawah apa di atasnya, Mas? Di bawah. Di bawah. Terus? Ya bisa keluar, rombongan. Nggak sempat keluar, nggak ada jalan lain. Keluar. Yang teman saya di dalam besar. Bisa keluar. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Sejumlah petugas TNI dan Polri juga ikut membantu memadamkan api dan mengevakuasi korban tewas. Kan satu sudah dibawa ke rumah sakit, karena sudah di lantai 3, dan bisa keluar karena di belakang itu sudah bisa. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Suwondo untuk divisum. Kasus kebakaran ini masih dalam penanganan Polres Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya, ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Hari ini bersama saya Anita Mai dan rekan saya. Dan saya Aldi Hawari. Selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan juga kriminal. Ini yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan tentunya juga di media sosial. Iya, tentunya ya. Benar, dan kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda. Untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga di @official_inews_tv. Betul, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email di laporpolisi.inews@gmail.com dan jangan lupa juga menggunakan hashtag #laporpolisi. Benar sekali. Nah, barusan tadi kita melihat ya, Maya, ada beragam berita yang sudah kita sampaikan di awal. Betul, ya. Dan kita juga melihat tadi ada berita terkait dengan kebakaran di Kendal. Nah, ini juga bisa mungkin menjadi peringatan ya bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam menyimpan barang yang mudah terbakar. Betul. Jangan disimpan di dekat sumber api gitu, dekat kompor mungkin ya. Benar, dan tidak hanya di Kendal saja, Maya. Di Cilegon, Banten, sebuah toko sembako terbakar. Ini diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Nah, kobaran api dengan cepat membakar sebuah toko sembako yang berada di Pasar Merak, Kota Cilegon, Banten. Bau gas menyengat membuat warga panik dan menjauhi area lokasi. Pasalnya, di dalam bangunan ini terdapat puluhan tabung gas LPG berbagai ukuran. Iya, dan diduga kebakaran ini dipicu arus pendek listrik dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini.
3 unit mobil dinas pemadam kebakaran pun diturunkan untuk memadamkan api, dan api ini baru berhasil dipadamkan setelah 1 jam lamanya. Tim Inafis Polres Cilegon masih melakukan penyelidikan dan menghitung berapa kira-kira kerugian akibat kejadian ini. Ya, selanjutnya kita ke informasi lain, pemirsa, di mana seorang polisi bernama Brigadir J ini meninggal dunia usai baku tembak dengan anggota polisi lainnya, yaitu Barada E di rumah Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Ya, penembakan ini diduga terjadi karena Brigadir J melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam Polri. Suasana lokasi terjadinya aksi saling tembak antar anggota polisi di Kompleks Polri Duren 3 Senin sore tampak lengang dan juga sepi. Berdasarkan keterangan dari Karopenmas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, kejadian bermula ketika Brigadir J yang merupakan supir pribadi istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo masuk ke kamar pribadi dan mencoba melakukan pelecehan seksual pada istri Kadif Propam. Iya, istri Kadif Propam ini kemudian berteriak sehingga mengundang reaksi Barada E yang sedang bertugas di rumah tersebut. Nah, Barada E menegur Brigadir J, namun ternyata dibalas dengan tembakan. Akhirnya saling tembak pun terjadi dan Brigadir J tewas dalam insiden itu. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadif Propam. Sontak seketika Ibu Kadif Propam berteriak dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka Barada E yang saat itu berada di lantai atas menghampiri ya dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia. Ya, sementara itu jenazah Brigadir J telah dibawa ke kampung halamannya di Jambi untuk disemayamkan dan juga dimakamkan. Dan dari hasil olah TKP dan visum yang telah dilakukan, Brigadir J tewas dengan luka tembak sebanyak 7 lubang. Sementara Barada E menjalani pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri dan kasus ini ditangani di Polres Jakarta Selatan. Ini ikut dengan siapa tuh namanya? Baik, kita beralih ke informasi lain ya. Maya, ini diduga menerobos palang pintu perlintasan kereta api. Seorang pengendara tewas tertabrak kereta. Ya, korban sempat terpental hingga sejauh 50 meter dari lokasi kejadian. Seorang pengendara sepeda motor tewas di perlintasan kereta Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan akibat tertabrak kereta komuter lain. Diduga korban menerobos pintu perlintasan yang sudah menutup dan bersamaan dengan melintasnya kereta komuter lain dari arah Kebayoran menuju Pondok Ranji. Warga dan penjaga perlintasan sempat meneriaki korban, namun korban tetap melintas dan tertabrak hingga terpental sejauh 50 meter. Kondisi emang palang udah ditutup, nah jadi orang itu lewatnya lewat palang ditutup, dia lewat ujung. Posisi kita udah berhentiin. Nah kita minggir sengaja biar nggak kena angin kereta. Kita minggir, dia masuk, akhirnya ketabrak. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk diautopsi. Sementara sepeda motor korban dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Ironis sekali memang ya kita melihat berita ini, karena kejadian seperti ini tidak sekali atau 2 kali saja terjadi. Betul. Ya dia. Ini pentingnya kita harus patuh sama yang namanya peraturan. Kalau palang pintu keretanya sudah ditutup, ya sudah jangan diterobos gitu. Benar sekali, ini sebagai pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4 harus benar-benar melihat ya bagaimana aba-aba yang diberikan di perlintasan kereta api tersebut. Begitu, jangan utamakan cepat tapi utamakan keselamatan. Selamat. Baik, kita akan ke informasi lainnya, pemirsa. Ya, ini masih soal kecelakaan, kali ini tentang pemotor yang tewas ditabrak Transjakarta. Kita lihat informasi berikut. Baik. Keributan terjadi saat jasad pengendara motor tewas tersempet bus Transjakarta akan dievakuasi ke mobil ambulan. Seorang pria yang belum diketahui identitasnya diamankan setelah diduga terlibat dalam kericuhan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin petang. Korban bernama Ferry, warga Tanjung Priok. Pengendara motor dengan nomor polisi B3781 UUL tewas dengan kondisi kepalanya yang hancur terlindas roda bus. Pengendara bus Transjakarta bernomor polisi B7388 TGB telah diserahkan ke Direktorat Gakum Lantas Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Jasad korban juga langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Dari Jakarta, Vendra, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, warga perumahan elit di Pelaju Palembang, Sumatera Selatan ini digegerkan dengan penemuan mayat di salah satu rumah warga yang berada di dalam rumahnya ya. Nah, polisi ini yang mendapat laporan warga langsung mendatangi lokasi kejadian. Inafis Polrestabes Palembang mendatangi lokasi penemuan mayat dalam rumah di kawasan perumahan elit di Jalan Tegal Binangun, Kecamatan Pelaju Palembang. Petugas kepolisian yang hendak mengevakuasi jenazah korban sempat mengalami kesulitan lantaran jenazah korban telah membusuk. Korban diketahui bernama Tony alias Aciok yang telah berusia 76 tahun. Dari keterangan warga 3 hari sebelumnya, korban masih keluar rumah dan menyapa warga sekitar perumahan. Sementara istri dan anak korban sedang berada di luar kota sehingga tak mengetahui keadaan korban. Mayat korban baru diketahui oleh salah satu security perumahan setelah mencium bau tak sedap di dalam rumah. Jadi begitu laporan, warga minta dobrak, saya kurang setuju karena kita harus mengikat warga dulu. Setelah dipastikan memang beliau wafat, baru kita laporan ke Polsek Sekta 7. Pak, ini sudah berapa hari nih Pak? Melihat dari terakhir saya lihat beliau 3 hari yang lalu pulang naik Gojek. Hari ini kami dapat dari masyarakat bahwa ditemukan mayat Mr. X, DKM laki-laki, umur sekitar 70 tahun lebih. Oleh masyarakat sekitar menghubungi Polsek untuk mengelola TKP. Ini korban sendirian apa gimana, Bang? Untuk korban saat ini sendirian, karena anak-anaknya lagi liburan ke Lampung. Pihak kepolisian belum dapat mengetahui pasti penyebab tewasnya korban karena masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Bayangkara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkait penemuan jenazah di sebuah rumah di Pelaju Palembang ini telah terhubung bersama kami Kapolsek Pelaju, ada AKP Firmansyah. Selamat pagi Pak Firmansyah, terima kasih telah bergabung bersama kami di Lapor Polisi iNews Pak. Iya Pak, langsung saja, ini bagaimana sebetulnya proses penyelidikan terhadap penemuan mayat di Pelaju tersebut Pak? Jadi untuk proses penyelidikan tidak kami lakukan lagi penyelidikan Pak, karena dari pihak keluarga korban mengetahui bahwa katanya korban ini ada penyakit jantung bawaan yang diderita oleh korban. Jadi untuk sementara memang proses penyelidikan sudah tidak kita lanjutkan kembali. Oke Pak, apakah selain ada penyakit bawaan, apakah dilihat dari jenazah korban ini ada tanda-tanda kekerasan begitu Pak? Ya, dari hasil visum yang sudah dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara, tidak adanya ditemukan bekas tanda-tanda kekerasan. Namun keterangan dari pihak rumah sakit itu mengalami jantung. Oke.
Pak, ini kan terjadi di perumahan elit, perumahan mewah, begitu ya. Apakah kemudian polisi juga menemukan ada barang-barang korban di rumah tersebut yang hilang, Pak? Ya, dari hasil pemantauan kami pada saat di lapangan, di rumah tersebut tidak ada ditemukan barang-barang hilang ataupun rumah dalam keadaan terbongkar, kunci rusak, itu tidak kita temukan. Oke, kalau motivasi pencurian tidak ada, apakah ada motivasi balas dendam mungkin, Pak? Bagaimana keseharian korban selama ini, Pak? Mungkin dari hasil investigasi dari keluarga atau tetangga yang ada di sekitar sana. Ya, dari hasil penyelidikan juga di lapangan, korban ini dalam bergaul juga cukup baik, Mbak, karena pada saat dia sakit itu hanya sendirian di rumah. Anak-anaknya sedang berada di luar kota. 2 hari kemudian dihubungi oleh pihak keluarga korban dan tidak bisa terhubung. Kemudian inisiatif dari para warga untuk bersama-sama ke tempat korban tersebut, dan memang benar ditemukan korban sudah meninggal dunia. Baik, Pak Firmansyah, mungkin terakhir ini apa sih anjuran yang diberikan kepada masyarakat begitu ya? Ini terjadi di perumahan mewah, perumahan elit, agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Apa yang harus diketahui oleh masyarakat nih, Pak, mempelajari dari kasus tersebut? Baik, Mbak. Jadi kami imbau juga pada masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Palembang, Polsek Bandung, apabila kita dalam bermasyarakat, ya paling tidak kita saling untuk memperhatikan tetangga ataupun keluarga. Apabila yang memang ditemukan keluarga memang tidak bisa dihubungi, ada baiknya kita segera ke tempat tetangga tersebut untuk memastikan keadaan tetangga ataupun keluarga kita tersebut. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih AKP Firmansyah, Kapolsek dari Pelaju Palembang. Selamat bertugas kembali dan semoga kasus ini bisa segera tentunya diselesaikan dan juga menemukan titik terangnya tentunya ya. Baik, terima kasih Pak Firmansyah. Dan selanjutnya bersama sebuah video seorang laki-laki menodongkan senjata api ini viral di media sosial. Iya betul, dan informasi ini akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan.